Tren penolakan pasokan minyak mentah Rusia oleh kilang-kilang di Cina semakin meluas setelah Amerika Serikat, AS, menjatuhkan sanksi terhadap dua produsen minyak utama Rusia pada akhir Oktober 2025. Sanksi tersebut mulai memicu reaksi berantai di pasar energi Asia, terutama pada perusahaan-perusahaan pengolahan minyak besar di Cina yang menjadi salah satu konsumen terbesar minyak Rusia. Perusahaan terbaru yang memperpanjang boikot adalah kilang milik Yanchang Petroleum. Dalam lelang terbaru untuk pengiriman periode Desember 2025 hingga pertengahan Februari 2026, Yanchang tercatat tidak memasukkan minyak asal Rusia ke dalam daftar pembeliannya. Keputusan ini sekaligus menegaskan besarnya dampak sanksi AS terhadap pola perdagangan minyak internasional. Yanchang Petroleum hentikan impor rutin. Yanchang Petroleum yang berlokasi di Provinsi Shaanxi memiliki kapasitas pengolahan sekitar 348.000 barel per hari. Selama ini, perusahaan tersebut merupakan importir rutin yang biasanya mengambil satu kargo minyak Rusia per bulan, terutama jenis ESPO Blend atau Sokol dari wilayah timur jauh Rusia. Mengutip laporan Reuters, kebijakan baru Yanchang menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap energi Rusia semakin terasa di Asia. Sebelumnya, kilang raksasa lain asal Cina seperti PetroChina, Sinopec, CNOOC, dan Zhenhua Oil juga menghentikan pembelian minyak Rusia melalui jalur laut segera setelah sanksi diberlakukan. Beberapa sumber perdagangan menyebut, sejumlah kapal tanker yang sedang menuju pelabuhan Cina bahkan berbalik arah. Pesanan baru pun dibatalkan karena perusahaan tidak ingin menghadapi risiko paparan sanksi sekunder AS. Sanksi AS menargetkan dua raksasa energi Rusia. Sanksi yang berlaku sejak 22 Oktober 2025 merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menekan Rusia agar menyetujui gencatan senjata di Ukraina. AS menjatuhkan sanksi pada Rosneft dan Lukoil, dua perusahaan migas yang secara total menyumbang lebih dari 5% pasokan minyak dunia. Menteri Keuangan Scott Bessent menegaskan bahwa Washington siap memperluas langkah tersebut jika Moskow tidak menunjukkan perubahan sikap. Kami siap mengambil tindakan lebih lanjut bila diperlukan, ujarnya dalam pernyataan resmi. Kebijakan tersebut langsung mengubah dinamika perdagangan global. Cina, sebagai salah satu importir terbesar minyak Rusia, menjadi pihak pertama yang merasakan tekanan paling cepat. Impor lewat laut turun, pipa masih mengalir. Sejauh ini, Cina mengimpor sekitar 1,4 juta barel minyak Rusia per hari melalui jalur laut. Dari jumlah tersebut, kilang milik negara menyerap 250.000 barel per hari, sedangkan sisanya diambil oleh perusahaan swasta atau teapot refiners. Namun setelah sanksi berlaku, sebagian besar kilang menghentikan pembelian via laut. Para teapot refiners kini meninjau ulang eksposur mereka terhadap risiko sanksi sekunder AS, yang dapat mempengaruhi akses pendanaan dan jaringan perdagangan internasional. Meski demikian, impor melalui pipa tetap berlangsung. Sekitar 900.000 barel per hari masih diterima oleh PetroChina melalui jalur pipa Siberia, Cina. Pengiriman lewat pipa dinilai lebih aman karena transaksi tidak melibatkan kapal, perusahaan perantara, atau layanan maritim internasional yang rentan terkena sanksi. Cina perkuat ketahanan energi domestik. Gangguan suplai ini terjadi di tengah upaya jangka panjang Cina untuk mengurangi ketergantungannya pada impor energi. Sejak 2019, perusahaan energi milik negara dilaporkan telah menggelontorkan lebih dari 468 miliar dolar Amerika untuk eksplorasi dan produksi minyak serta gas domestik. Selain itu, Cina juga membangun cadangan minyak mentah nasional berskala besar, dengan estimasi kapasitas sekitar 1,3 miliar barel. Cadangan tersebut digunakan sebagai penyangga strategis ketika terjadi fluktuasi pasokan internasional. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Beijing telah lama mempersiapkan skenario ketidakpastian energi global. Namun gangguan mendadak terhadap pasokan Rusia tetap memunculkan tekanan tambahan bagi kilang dalam negeri, terutama dalam hal biaya pengadaan bahan baku. Batas waktu penghentian kerja sama global. Sementara itu, batas waktu bagi perusahaan global untuk menghentikan seluruh hubungan bisnis dengan produsen minyak Rusia mulai berlaku pada 2 November 2025. Ketentuan ini menjadi fase baru dalam upaya isolasi ekonomi terhadap Moskow. Para analis menilai bahwa pembatasan ini berpotensi menggeser pola perdagangan energi global. Rusia kemungkinan akan semakin bergantung pada pasar alternatif, termasuk India atau negara-negara Timur Tengah, sementara beberapa negara importir akan mencari diversifikasi suplai. Pendapatan minyak Rusia anjlok. Tekanan ekonomi terhadap Moskow terlihat jelas dari penurunan pendapatan minyaknya. Pada Oktober 2025, pendapatan minyak Rusia anjlok 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama 10 bulan pertama tahun 2025, penerimaan sektor minyak tercatat mencapai 7,5 triliun rubel, turun signifikan dari 9,5 triliun rubel pada periode yang sama tahun 2024.
Penurunan ini diperkirakan akan terus berlanjut jika negara-negara importir utama, termasuk Cina, mempertahankan kebijakan pengetatan pembelian minyak Rusia. Pergeseran peta energi dunia. Kebijakan sanksi AS, boikot kilang Cina, dan penurunan pendapatan Rusia menunjukkan terjadinya pergeseran besar pada geopolitik energi global. Pasar yang sebelumnya stabil kini harus menyesuaikan ulang rantai pasok dan strategi pembelian. Dalam jangka pendek, harga minyak internasional berpotensi berfluktuasi lebih tajam. Sementara dalam jangka panjang, pasar energi diprediksi bergerak menuju diversifikasi yang lebih luas, baik bagi produsen maupun konsumen. Perkembangan ini sekaligus menegaskan bagaimana kebijakan geopolitik dapat langsung memengaruhi arus perdagangan dan keputusan bisnis di sektor energi, termasuk pada negara konsumen utama seperti Cina.